Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 210221156. Baik, saya akan mempresentasikan PT saya sendiri, yaitu yang berjudul ukuran-ukuran yang harus digunakan dalam nilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Pentingnya digitalisasi dalam sektor publik. Digitalisasi di sektor publik menjadi semakin penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Dengan menggunakan teknologi digital, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi, mengintegrasikan data, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Tingkat penggunaan teknologi digital oleh pegawai. Tingkat penggunaan teknologi digital di kalangan pegawai saat ini masih bervariasi. Pegawai di instansi layanan publik menunjukkan tingkat penggunaan yang paling tinggi, mencapai 85%, sedangkan pegawai pemerintahan daerah masih relatif rendah, hanya 60%. Ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan literasi digital dan penggunaan teknologi di lingkungan pegawai pemerintahan daerah. Persediaan infrastruktur digital, yaitu 1. Jaringan telekomunikasi, 2. Pusat data, 3. Perangkat digital. Kualitas layanan digital untuk masyarakat, yaitu 1. Kemudahan akses, 2. Keandalan sistem, 3. Responsivitas, 4. Keamanan dan privasi. Efisiensi proses bisnis melalui digitalisasi. 1. Otomatis proses, 2. Data driver, 3. Koordinasi antar bagian, 4. Pengurangan biaya operasional. Keamanan dan privasi data digital. Keamanan dan privasi data digital adalah isu visual dalam transformasi digital sektor publik. Pengamanan data melalui enkripsi, autentikasi, dan akses kontrol yang ketat sangat diperlukan untuk melindungi informasi sensitif. Sementara itu, privasi data warga harus dijaga sesuai undang-undang dengan persetujuan penggunaan dan pengelolaan data yang transparan. Tingkat literasi digital di kalangan pegawai. Tingkat literasi digital yang memadai di kalangan pegawai sektor publik sangat penting untuk mendukung transformasi digital. Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat literasi digital pegawai, antara lain yaitu 80% pengguna aktif, 75% kompeten dasar, 60% pelatihan digital. Budaya organisasi yang mendukung transformasi digital, yaitu 1. Kolaborasi lintas fungsi, 2. Inovasi dan kreativitas, 3. Kepemimpinan visioner. Pengelolaan risiko digitalisasi. 1. Identifikasi risiko, 2. Analisis dampak, 3. Strategi mitigasi. Ketersediaan infrastruktur digital. Ketersediaan infrastruktur digital yang memadai merupakan fondasi penting bagi transformasi digital sektor publik. Hal ini mencakup akses internet yang stabil, perangkat keras dan lunak yang mutakhir, serta sistem penyimpanan data yang aman dan terpusat. Perkembangan dan inovasi digital, yaitu 1. Transformasi digital, 2. Inovasi layanan, 3. Strategi sistem. Kesimpulannya yaitu pengukuran tingkat digitalisasi di sektor publik menjadi kunci untuk mengetahui sejauh mana transformasi digital telah dilakukan dan apa saja yang perlu dioptimalkan. Evaluasi yang komprehensif akan membantu pemerintahan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pemanfaatan teknologi digital demi meningkatkan kinerja layanan publik. Adapun beberapa pertanyaan dari teman saya, yaitu 1 pertanyaan dari
Fitriwani, di mana pertanyaannya yaitu sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan publik melalui plat digital. Jawabannya itu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital ini memungkinkan transparansi yang lebih besar, inklusivitas yang lebih luas, dan responsivitas yang lebih cepat terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Namun, tantangan seperti kesengajaan digital, privasi data, dan verifikasi identitas tetap menjadi isu yang perlu diatasi untuk memastikan partisipasi yang adil dan efektif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Asifa, di mana pertanyaannya itu mengapa perlu dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik terutama pemerintahan. Jawabannya itu secara keseluruhan pengukuran kinerja merupakan alat yang krusial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik terhadap organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Musdalifah, di mana pertanyaannya itu teknik metode apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja suatu entitas publik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yaitu pengukuran dan menilai kerja suatu entitas publik memerlukan pendekatan yang sistematik dan komprehensif dan dengan menggunakan kombinasi dari metode-metode ini, entitas publik dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja mereka dan mengidentifikasi area untuk memperbaiki lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmita, di mana pertanyaan itu bagaimana peran pengukuran kinerja sektor publik bagi organisasi pemerintahan di Indonesia. Jawabannya itu implementasi pengukuran kinerja di sektor publik di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan resistensi terhadap perubahan. Namun dengan kompeten yang kuat dari berbagai pihak, pengukuran kinerja dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahma, di mana pertanyaan itu apakah indikator pengukuran kinerja sektor publik hanya dapat dilihat dari ukuran finansial? Jawabannya itu penggunaan kombinasi ukuran finansial dan non finansial memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja sektor publik dan membantu memastikan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya fokus pada efisien biaya, tetapi juga pada kualitas, dampak, dan keadilan yang diberikan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih.